Melanjutkan cerita sebelumnya, Mu Bingmei akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal dan menemui Wang Lin untuk terakhir kalinya. Di tengah hujan, ia memegang payung dan dengan lembut berharap Wang Lin mendapatkan perjalanan yang aman. Wang Lin tidak mengetahui alasan sebenarnya di balik keputusan Mu Bingmei, tetapi ia memahami bahwa Mu Bingmei bukan wanita sederhana dan pasti memiliki pertimbangannya sendiri. Karena itu, Wang Lin tidak bertanya. Selama setengah bulan, hujan terus turun. Pada hari terakhir, menjelang senja, hujan semakin deras hingga membentuk tirai yang mengaburkan dunia. Saat waktunya tiba, Wang Lin bersama orang-orang yang akan pergi mulai terbang meninggalkan tempat itu. Dari langit, Wang Lin kembali melihat Mu Bingmei yang masih berdiri di bawah payung. Suasana perpisahan itu membuat sosok Mu Bingmei tampak penuh kesedihan. Wang Lin kemudian berkata, "Jika saya masih hidup, saya akan kembali." Mu Bingmei menurunkan payung sedikit hingga menutupi wajahnya dan menjawab bahwa jika dirinya masih hidup, ia akan menyambut Wang Lin. Sebelum pergi, Wang Lin mengaktifkan 7 esensinya. Seluruh esensi berkumpul di tangannya dan, bersama kekuatan Dao kuno, membentuk sebuah pedang kristal. Pedang itu memiliki kekuatan luar biasa. Wang Lin memberikannya kepada Mu Bingmei, karena ia tidak tahu kapan akan kembali ke dunia gua. Bisa jadi 1000 tahun, 10.000 tahun, atau bahkan tidak pernah kembali. Ia meminta Mu Bingmei menjaganya baik-baik. Setelah itu Wang Lin dan rombongannya pergi. Li Qianmei sempat menoleh kembali kepada Mu Bingmei sebelum berangkat. Mu Bingmei berdiri sendirian di tengah hujan. Air mata mengalir dari matanya ketika melihat sosok Wang Lin semakin jauh. Ia menggenggam pedang yang ditinggalkan Wang Lin dan berbisik pelan, "Hati-hati," lalu berjalan pergi di tengah hujan. Ketika meninggalkan tempat itu, hati Wang Lin justru menjadi tenang. Ia merasa bahwa urusan di dunia gua masih belum benar-benar selesai. Ia berpikir bahwa dengan formasi yang telah dipasang, selama tidak muncul seseorang setingkat Saffron, perang besar antara alam dalam dan alam luar seharusnya tidak terjadi lagi. Beberapa dari 5 master memang masih hidup, tetapi mereka terluka parah. Dengan keberadaan Dao Master Blue Dream dan Master South Cloud, keadaan seharusnya masih dapat dikendalikan. Wang Lin juga memikirkan berbagai misteri yang masih tersisa. Kepergian Jenderal Burung Vermilion. Kemungkinan generasi pertama Burung Vermilion di alam luar telah benar-benar terpisah darinya. Keberadaan generasi kedua Burung Vermilion dan yang lainnya. Tanah jatuh, yang menurut Wang Lin jauh lebih rumit daripada kelihatannya. Petunjuk kompas yang berkaitan dengan manik penentang surga. Master Scarlet Soul, yang sebelumnya telah ia bebaskan. Sosok misterius yang pernah berada di alam surgawi angin, yang membantu Wang Lin ketika menghadapi Sui Daozi, lalu meninggalkan alam surgawi angin. Berbagai keberadaan dan tempat misterius lain yang belum dapat dijelaskan. Namun Wang Lin memilih untuk tidak menyelesaikan semua misteri itu sekarang. Ia akan memikirkannya setelah kembali dari benua astral abadi. Bagi Wang Lin, benua astral abadi bukanlah rumahnya. Rumahnya adalah dunia gua ini. Kepergiannya terasa seperti seorang anak yang meninggalkan rumah untuk melakukan perjalanan jauh. Karena itu, ia yakin suatu hari nanti akan kembali. Ia bahkan sengaja membiarkan berbagai misteri dunia gua tetap belum terpecahkan. Dengan begitu, ketika nanti kembali, masih ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan rumahnya. Ini telah menjadi semacam obsesi Wang Lin. Selama masih ada persoalan yang belum selesai di dunia gua, bahkan jika waktu membuatnya melupakan banyak hal, ia tidak akan melupakan tempat yang ia anggap sebagai rumah. Wang Lin memimpin lebih dari selusin orang melintasi bintang-bintang. Karena seluruh anggota rombongan memiliki tingkat kultivasi tinggi, mereka bergerak dengan kecepatan seperti meteor. Kecepatan Li Qianmei sedikit lebih lambat daripada yang lain, tetapi Wang Lin menjaganya sehingga perjalanan tidak menjadi masalah. Beberapa hari sebelum batas waktu 1 bulan berakhir, mereka akhirnya tiba di pintu Al-Heaven. Pintu emas itu sangat besar, seolah-olah menopang seluruh sistem bintang. Di samping pintu tersebut duduk Xuan Luo, diselimuti cahaya emas dan memancarkan tekanan yang sangat kuat. Ketika Wang Lin dan rombongannya tiba, Xuan Luo membuka mata. Setelah melihat jumlah mereka, ia merasa lega karena semuanya kurang dari 20 orang. Sebelumnya Xuan Luo mengira mungkin akan ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang harus dibawa. Semakin banyak orang, semakin sulit mantra reinkarnasi yang akan digunakan. Jumlah yang dibawa Wang Lin sekarang justru ideal. Sebenarnya Wang Lin tidak memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka boleh ikut pergi. Jika ia mengumumkannya,
kemungkinan besar jumlah orang akan bertambah sangat banyak. Alasan Wang Lin membatasi jumlah mereka adalah karena ia tidak ingin kembali membebani Xuan Luo. Ia sudah merasa berutang terlalu banyak kepada Xuan Luo dan tidak ingin membawa terlalu banyak orang hingga membuat Xuan Luo mengalami tekanan berlebihan atau terluka. Xuan Luo kemudian berdiri dan mulai membentuk segel. Sistem bintang bergetar. Riak energi menyebar ke segala arah, kemudian berubah menjadi gemuruh yang semakin kuat hingga menutupi seluruh suara di dunia. Di belakang Xuan Luo muncul sebuah matahari raksasa berwarna darah. Kehadirannya begitu kuat hingga cahaya emas di seluruh sistem bintang tampak redup dan tidak mampu menandinginya. Xuan Luo mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, lalu meraih kehampaan sambil memanggil roh surgawi Kaisar Naga. Setelah panggilan itu, kehampaan bergetar hebat. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan akhirnya membentuk pusaran raksasa. Pusaran tersebut berputar dengan kecepatan luar biasa, seakan-akan seluruh sistem bintang akan tersedot ke dalamnya. Di pusat pusaran terdapat kegelapan pekat yang seolah terhubung dengan dunia lain. Kemudian terdengar raungan naga dari dalam pusaran. Raungan itu sangat mengerikan sampai membuat orang-orang di belakang Wang Lin ketakutan. Bahkan hati Wang Lin ikut terguncang, tetapi tubuhnya tetap tenang ketika mengamati pusaran. Tak lama kemudian, ketika raungan itu hampir mengguncang seluruh sistem bintang, kepala naga raksasa muncul dari dalam pusaran. Ukuran kepalanya hampir 10.000 kaki. Pusaran bahkan tidak mampu mempertahankan bentuknya ketika kepala tersebut keluar sehingga pusaran runtuh dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Naga itu memiliki satu tanduk, dua kumis naga yang panjangnya mencapai ribuan kaki, sisik berwarna hitam keunguan, dan tatapan yang sangat dingin. Ujung tanduk berbentuk persegi, bukan runcing, sehingga dari kejauhan tampak seperti mahkota seorang kaisar. Naga itu kemudian terus keluar dari kehampaan. Tubuhnya membentang dari puluhan ribu kaki hingga mencapai ratusan ribu kaki. Xuan Luo menjelaskan bahwa naga tersebut adalah salah satu dari 9 senjatanya, bernama Kaisar Naga. Kaisar Naga berasal dari tanah liar di pinggiran timur benua astral abadi, tempat terdapat binatang buas dalam jumlah tak terhitung. Naga tersebut merupakan salah satu keberadaan tertinggi di wilayah itu dan memiliki kultivasi Void Tribulan tahap pertengahan. Pada masa lalu, Xuan Luo telah membunuh naga tersebut, mengambil jiwanya, memurnikan tubuhnya, mengambil tulangnya, lalu mengolah semuanya menjadi sebuah senjata. Senjata itu berbentuk cambuk naga. Tujuan Xuan Luo menggunakan cambuk ini adalah untuk mencambuk hukum benua astral abadi, sehingga tercipta celah yang memungkinkan Wang Lin dan orang-orang yang dibawanya melakukan perjalanan atau reinkarnasi menuju benua astral abadi. Setelah dipanggil keluar sepenuhnya, tubuh Kaisar Naga yang mencapai ratusan ribu kaki dengan cepat menyusut. Pada akhirnya, naga raksasa itu berubah menjadi cambuk naga berwarna darah sepanjang sekitar 1000 kaki dan mendarat di tangan Xuan Luo. Cambuk tersebut memancarkan tekanan yang luar biasa. Bahkan setelah melihatnya, Wang Lin terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, ia merasa bahwa dirinya bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan dari cambuk tersebut. Kekuatan senjata yang dibuat dari Kaisar Naga ini benar-benar berada pada tingkat yang sangat mengerikan. Setelah memegang cambuk Kaisar Naga, Xuan Luo menggunakannya untuk menyerang pintu raksasa tersebut. Cambuk menghantam dan masuk ke dalam pintu, menyebabkan kekacauan emas di dalamnya bergetar hebat lalu runtuh. Serangan itu merobek sebuah celah yang sangat dalam di dalam kekacauan. Di baliknya hanya terlihat kegelapan dan tekanan aneh yang segera berusaha menutup celah tersebut. Xuan Luo kemudian menyerang 9 kali berturut-turut. Setiap serangan menghasilkan gemuruh dahsyat. Cambuk Kaisar Naga memanjang hingga puluhan ribu kaki dan akhirnya membentang ke dalam pintu. Dengan tubuh cambuknya, Xuan Luo merobek kekacauan dan membentuk sebuah jalur menuju benua astral abadi. Jalur tersebut pada dasarnya menjadi jalan reinkarnasi. Namun Xuan Luo memperingatkan bahwa selama perjalanan reinkarnasi, selain harus menghadapi hukum benua astral abadi, ada kemungkinan seseorang tersesat. Karena itu, mereka harus mengikuti naga agar tetap berada di jalur yang benar. Persiapan Xuan Luo belum selesai. Ia memanggil roh kedua, iblis gunung, dan sebuah ilusi gunung salju raksasa muncul. Gunung tersebut sangat tinggi dan seolah tidak memiliki ujung. Xuan Luo menjelaskan bahwa gunung ini awalnya merupakan gunung kuno di benua astral abadi. Ia telah memurnikannya dan mengorbankan jiwa yang tak terhitung jumlahnya hingga gunung tersebut berubah menjadi iblis surgawi. Fungsi gunung salju ini adalah melindungi jiwa mereka agar tidak tercerai-berai selama reinkarnasi. Xuan Luo kemudian mengirim gunung tersebut ke pintu.
Gunung salju membekukan jalur yang sebelumnya dibentuk oleh cambuk Kaisar Naga, membuat seluruh jalan reinkarnasi tertutup lapisan putih dan semakin stabil. Namun jalur tersebut masih belum sepenuhnya aman. Xuan Luo kemudian memanggil roh ketiga, pedang surgawi. Sebuah pedang kecil seukuran telapak tangan keluar dari celah di antara alisnya. Pedang ini dibuat Xuan Luo melalui proses yang sangat mengerikan. Ia memurnikan 99.999 planet yang rusak di sekitar pinggiran benua astral abadi. Kemudian membantai jalannya menuju tanah surgawi. Membunuh makhluk-makhluk surgawi dalam jumlah yang sama. Memurnikan jiwa mereka untuk menciptakan pedang tersebut. Pedang ini memiliki aura yang sangat ganas. Pada masa lalu, bahkan para makhluk surgawi merasa takut ketika pedang itu muncul. Xuan Luo mengirimkan pedang tersebut ke jalur reinkarnasi untuk mengawal rombongan Wang Lin dan melindungi mereka dari bahaya sepanjang perjalanan. Dengan demikian, jalur reinkarnasi sekarang memiliki 3 lapisan perlindungan. Kaisar Naga membentuk jalan. Iblis gunung menjaga jiwa agar tidak tercerai-berai. Pedang surgawi mengawal dan melindungi sepanjang perjalanan. Dengan perlindungan ini, hampir seluruh bahaya perjalanan telah dikurangi. Satu masalah terbesar yang tersisa adalah hukum benua astral abadi. Xuan Luo kemudian memanggil roh keempat, Iblis Angin. Karena reinkarnasi kali ini dilakukan menuju benua astral abadi, masalah terbesar bukan lagi sekadar perjalanan, tetapi bagaimana menghadapi hukum benua astral abadi. Xuan Luo menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah esensinya. Darah merah itu berubah menjadi hitam dan menghasilkan kabut hitam yang membentuk sosok iblis. Xuan Luo menjelaskan bahwa iblis tersebut bukan berasal dari ras iblis kuno. Ia terbentuk dari niat jahat makhluk hidup. Selama 3 proses reinkarnasi, Xuan Luo telah memurnikannya dan selama bertahun-tahun mengumpulkan niat jahat dari 3,6 miliar orang jahat. Setelah mendapatkan kecerdasan, iblis tersebut dapat dianggap sebagai roh iblis. Xuan Luo juga memiliki sebuah tablet iblis dari klan Dao kuno yang menyerap kekuatan pemujaan. Tablet itu merupakan salah satu dari 3 senjata terkuat miliknya. Dengan menggunakan kekuatan iblis angin dan tablet tersebut, Xuan Luo dapat membentuk segel perlindungan terhadap ingatan. Fungsinya sangat penting. Ingatan mereka tidak akan rusak atau hilang sepenuhnya ketika bereinkarnasi. Setelah mereka terbangun, seluruh ingatan mereka dapat dipulihkan. Kecuali seorang Grand Empyrean secara khusus mencari jiwa mereka, orang lain tidak akan dapat mengetahui identitas kehidupan mereka sebelumnya. Dengan demikian, mereka dapat bereinkarnasi di benua astral abadi tanpa mudah ditemukan atau dikenali. Kabut hitam kemudian dikirim ke pintu dan menyelimuti jalur es yang telah dibuat. Kabut tersebut akhirnya menjadi tenang dan permukaannya tampak seperti cermin. Dengan 4 harta terkuatnya, Xuan Luo telah menyiapkan hampir seluruh kebutuhan perjalanan reinkarnasi. Setelah menggunakan 4 harta tersebut, Xuan Luo tidak berhenti. Ia membentuk segel dan menciptakan sebuah matahari berwarna darah di atas tangannya. Matahari itu pada awalnya bersifat ilusi, tetapi ketika Xuan Luo melihatnya, terdengar suara berderak dan matahari tersebut berubah menjadi sesuatu yang benar-benar nyata dan dapat disentuh. Xuan Luo kemudian menyerahkannya kepada Wang Lin. Ia menjelaskan bahwa matahari tersebut terbuat dari kekuatan Grand Empyrean miliknya dan dapat meningkatkan kekuatan Dao Wang Lin secara besar-besaran. Xuan Luo meminta Wang Lin menggabungkannya dengan Dao Mimpi untuk menyegel ingatan orang-orang dalam mimpi sampai suatu hari Wang Lin dapat membangunkan mereka. Dengan demikian, bagi orang-orang yang bereinkarnasi, seluruh perjalanan itu akan terasa seperti sebuah mimpi. Wang Lin menerima matahari berwarna darah tersebut dan langsung merasakan aura yang sangat misterius di dalamnya. Aura itu bahkan membuat jiwanya bergetar. Ia kemudian menyadari bahwa kekuatan tersebut kemungkinan berkaitan dengan kekuatan 9 matahari. Wang Lin menutup matanya dan mengaktifkan Dao Mimpi, mantra asalnya. Dao Mimpi Wang Lin sebenarnya sudah sangat kuat. Dengan bantuan kekuatan Grand Empyrean dari Xuan Luo, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat dan hampir mencapai tingkat di mana mimpi dapat menjadi kenyataan. Riak tak terlihat menyebar dari tubuh Wang Lin dan menyelimuti seluruh rombongan. Satu demi satu, semua orang, termasuk Li Qianmei, menutup mata dan tenggelam ke dalam mimpi. Setelah sekitar 1 dupa waktu, sebuah tanda samar muncul di antara alis Wang Lin. Tanda yang sama muncul di antara alis semua orang. Tanda-tanda tersebut saling beresonansi dan membentuk hubungan misterius. Hubungan itu nantinya akan memungkinkan Wang Lin menemukan mereka setelah mereka bereinkarnasi. Kemudian matahari berwarna darah di tangan Wang Lin pecah.
Wang Lin membuka matanya, dan semua orang juga terbangun. Tanda di antara alis mereka kini menjadi jelas. Mereka memperoleh perasaan aneh. Bahkan ketika mata terbuka atau tertutup, mereka masih bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Perasaan tersebut paling kuat dirasakan oleh Wang Lin. Xuan Luo menjelaskan bahwa setelah reinkarnasi, hubungan tersebut akan menjadi jauh lebih lemah. Namun jika mereka tidak terlalu berjauhan, mereka masih dapat merasakan satu sama lain. Xuan Luo kemudian memerintahkan semua orang untuk masuk ke tubuh naga agar ia dapat mengirim mereka menuju reinkarnasi. King Lin menjadi orang pertama yang maju. Putrinya, King Xuang, mengikuti di belakangnya. Sebelum pergi, Wang Lin memberitahu Zhou Yi secara diam-diam agar menunggu. Wang Lin akan mencoba membantu masalah Zhou Yi setelah mereka bereinkarnasi. King Lin kemudian menggenggam tangan kepada Wang Lin dan berkata bahwa mereka akan bertemu lagi di benua astral abadi. Ia berusaha terlihat tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan keengganan untuk berpisah. King Lin kemudian masuk ke dalam kabut seperti cermin. King Xuang, yang biasanya memiliki ekspresi dingin dan seolah tidak terpengaruh oleh apapun, juga bersiap pergi. Namun sebelum masuk, ia berhenti dan menatap Zhou Yi. Ia mengatakan bahwa ia berharap Zhou Yi tidak mengganggunya. Walaupun perkataannya dingin, terdapat makna yang lebih dalam di baliknya. King Xuang kemudian menghilang ke dalam kabut. Zhou Yi hanya bisa berdiri dengan ekspresi pahit dan merenung. Wang Lin memahami perasaan Zhou Yi karena mereka telah saling mengenal selama lebih dari 2000 tahun. Ia mengetahui kisah Zhou Yi dan keterikatannya terhadap King Xuang. Melihat kesedihan Zhou Yi, Wang Lin memutuskan membantunya. Ia mengaktifkan tanda di antara alisnya. Tanda tersebut sedikit meredup, seolah sebagian darinya telah diambil. Wang Lin kemudian menempelkan tangannya ke dahi Zhou Yi dan memberikan segel ingatan King Xuang kepadanya. Ia mengatakan bahwa setelah keduanya bereinkarnasi, segel tersebut mungkin memungkinkan mereka memiliki suatu hubungan dan akhirnya bertemu kembali. Zhou Yi mengangguk dengan getir, lalu memberi hormat kepada Wang Lin dan berjalan menuju pintu. Ia masih diliputi kebingungan dan tidak tahu apakah ia harus menunggu atau terus maju. Pada akhirnya, ia menghilang ke dalam pintu. Orang berikutnya adalah King Sui. Sebelum pergi, King Sui mendatangi Wang Lin dan tersenyum. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Wang Lin di benua astral abadi. King Sui kemudian meminta Wang Lin agar menjaga putrinya jika Wang Lin menemukannya lebih dahulu. Setelah itu, King Sui menatap Hong Di. Hubungan ayah dan anak tersebut membuat Hong Di sangat emosional. Matanya memerah dan air mata mengalir. Ia berjalan beberapa langkah seolah ingin mengatakan sesuatu kepada King Sui, tetapi akhirnya menggigit bibir dan memilih diam. King Sui kemudian berjalan menuju pintu dan menghilang ke dalamnya. Hong Di tidak mampu menahan perasaannya. Air matanya terus mengalir dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah, lalu ia terbang menuju pintu seperti seekor kupu-kupu. Satu persatu orang yang berada di sisi Wang Lin memasuki pintu reinkarnasi. Sebelum pergi, mereka masing-masing berjabat tangan dengan Wang Lin sebagai salam perpisahan, lalu masuk ke pintu untuk mengejar kehidupan baru dan impian mereka di benua astral abadi. Sisan menjadi salah satu yang pergi. Ia berlutut di hadapan Wang Lin dan menyatakan tekadnya bahwa meskipun ingatannya disegel dan ia bereinkarnasi, ia tidak akan melupakan kebaikan Wang Lin. Yang paling kuat dalam dirinya adalah naluri sebagai murid Wang Lin. Bahkan jika seluruh ingatannya hilang, hubungan tersebut diyakini akan tetap tertanam dalam dirinya. Setelah Sisan, si Tunan bersiap pergi. Seperti biasanya, ia tetap santai dan tertawa. Ia melemparkan kendi anggurnya kepada Wang Lin dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah dalam kehidupan berikutnya ia masih bisa menikmati anggur seperti sekarang. Ia meminta Wang Lin untuk menyimpan kendi itu dan memberikannya kembali ketika mereka bertemu lagi. Si Tunan bahkan bercanda bahwa ia harus bereinkarnasi menjadi seorang raja. Wang Lin berharap keinginan itu benar-benar terwujud. Meskipun ia sendiri merasa kemungkinan si Tunan mendapatkan kehidupan seperti yang dibayangkannya cukup meragukan. Orang terakhir yang meninggalkan Wang Lin adalah Li Qianmei. Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan menunggu Wang Lin. Bahkan jika Wang Lin gagal menemukannya dalam satu kehidupan, Li Qianmei mengatakan bahwa ia akan terus menunggu, kehidupan demi kehidupan, melalui banyak reinkarnasi. Kata-katanya lembut, tetapi tekad di dalamnya sangat kuat. Li Qianmei telah membuat keputusan dan tidak akan menyesalinya. Setelah Li Qianmei memasuki pintu, hanya Wang Lin dan Xuan Luo yang tersisa di luar.
Xuanluo memberitahu Wang Lin bahwa semua orang sudah masuk dan sekarang ia akan mulai menggunakan mantranya untuk melawan hukum benua astral abadi. Ia kemudian bertanya kapan Wang Lin akan masuk. Namun, Wang Lin justru bertanya apakah Xuanluo masih sanggup mengirim beberapa orang lagi untuk bereinkarnasi. Xuanluo menjawab bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Ia sebelumnya mengira Wang Lin akan membawa ratusan atau bahkan ribuan orang, tetapi karena jumlah sebenarnya kurang dari 20 orang, bebannya masih ringan. Selama Wang Lin tidak membawa terlalu banyak orang, Xuanluo masih sanggup melakukannya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Wang Lin memutuskan untuk menunggu 5 hari dan membawa beberapa orang tambahan. Sebelumnya Wang Lin sengaja tidak membawa orang-orang tertentu karena ia tidak ingin membebani Xuanluo. Orang-orang tersebut memang tidak memiliki kebencian langsung yang terlalu dalam dengannya, tetapi demi menjaga kedamaian dunia gua, keberadaan mereka berpotensi menjadi ancaman di masa depan. Dengan adanya kesempatan ini, Wang Lin memutuskan untuk mengirim mereka semua bereinkarnasi daripada membunuh mereka. Ia memberi hormat kepada Xuanluo, kemudian pergi. Wang Lin kembali ke wilayah antara alam dalam dan alam luar melalui formasi baru yang ia buat sendiri. Karena ia sangat memahami formasi tersebut, hanya membutuhkan sekitar setengah dupa waktu baginya untuk masuk ke sistem bintang kuno. Di sana masih terdapat beberapa penguasa kuat yang menjadi potensi masalah. Wang Lin berpikir, Saffron telah disegel olehnya. Blue Dream telah pindah ke alam dalam. Yang tersisa adalah Master Miao Yin, Void God, dan 9 surga. Ketiganya telah terluka dan kekuatan mereka melemah. Wang Lin memutuskan untuk mencari mereka satu persatu dan mengirim mereka menuju reinkarnasi. Pada saat ini, kekuatan Wang Lin telah meningkat drastis setelah kejadian di inti dunia gua. Ia telah mencapai puncak Spirit Void, sementara warisan Dao kuno miliknya hampir selesai. Dengan kekuatan tersebut, ia sudah memiliki kemampuan untuk melawan kultivator Arcane Void tahap akhir. Ditambah lagi dengan 7 esensi, berbagai mantra Dao, dan warisan Dao kuno. Ketiga penguasa sistem bintang kuno yang sedang terluka sama sekali bukan lawan Wang Lin. Target pertama Wang Lin adalah Master Iblis 9 surga. 9 surga sedang bersembunyi di sebuah planet berbentuk bulan sabit di bagian timur sistem bintang kuno. Planet tersebut sangat tidak sempurna. Bentuknya seperti bulan sabit, dipenuhi pasir kuning, tidak memiliki siang, hanya malam. Tidak memiliki tumbuhan, hanya ada batu-batu besar, dan planet itu dipenuhi aura kematian. Di sebuah celah di puncak planet, 9 surga sedang duduk dan memulihkan diri. Ia telah mengalami luka parah akibat pertempuran melawan Dao Master Blue Dream. Bahkan dunia api dupa miliknya telah hancur dan jiwanya rusak. Karena itu, ia menggunakan aura kematian planet tersebut untuk perlahan memulihkan dirinya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Langit gelap planet tersebut menjadi terang. Wang Lin muncul. Penampilan Wang Lin sekarang membuat 9 surga langsung terkejut. Tanpa ragu, ia berusaha melarikan diri lebih dalam ke planet. Wang Lin tidak mengejar dengan cara biasa. Ia mengangkat tangan kanannya dan menggunakan teknik merobek langit. Kekuatan tersebut langsung merobek tanah dan kehampaan di hadapannya. Retakan raksasa menyebar menuju inti planet. 9 surga merasakan bumi di belakangnya terbelah oleh kekuatan Wang Lin. Ia panik dan memohon agar Wang Lin tidak membunuhnya. 9 surga mengatakan bahwa di antara mereka sebenarnya tidak terdapat kebencian yang terlalu dalam, dan ia berjanji tidak akan pernah lagi memasuki alam dalam. Wang Lin menjawab dengan tenang. Ia tidak datang untuk membunuh 9 surga, melainkan mengirimnya untuk bereinkarnasi. 9 surga justru tidak mengerti mengapa Wang Lin harus mengirimnya bereinkarnasi daripada membunuhnya. Ia kemudian menggunakan seluruh mantra dan hartanya untuk bertahan. Namun kekuatan Wang Lin terlalu besar. Dengan menggunakan teknik merobek langit dengan kedua tangannya, Wang Lin langsung membelah planet berbentuk bulan sabit tersebut menjadi 2. Keruntuhan planet menghasilkan gelombang kekuatan yang menyebar ke seluruh sistem bintang kuno. Seluruh mantra dan harta pertahanan 9 surga runtuh. Ia memuntahkan darah dan berusaha melarikan diri. Tetapi Wang Lin sudah muncul di hadapannya. Telapak tangan Wang Lin mengenai antara alis 9 surga dan langsung menyegel jiwanya. Wang Lin kembali menegaskan bahwa ia benar-benar datang untuk mengirim 9 surga bereinkarnasi, bukan membunuhnya. Dalam waktu hanya beberapa napas sejak kedatangannya, Master Iblis 9 surga yang sebelumnya merupakan salah satu penguasa kuat telah berhasil disegel Wang Lin. Setelah menyegel 9 surga, Wang Lin langsung melihat ke arah barat. Ia telah merasakan keberadaan Miao Yin.
Miao Yin sedang bersembunyi di sebuah planet yang dipenuhi energi spiritual. Planet tersebut hampir seluruhnya berupa lautan emas. Tidak ada benua besar, hanya beberapa pulau kecil. Di dalam laut terdapat berbagai binatang besar. Miao Yin bersembunyi di bagian laut yang paling dalam. Di sekelilingnya terdapat lautan tulang putih, sebagian besar merupakan tulang-tulang binatang yang telah ia bunuh. Miao Yin sedang memulihkan kultivasinya setelah terluka oleh Blue Dream. Tingkat kultivasinya telah jatuh hingga Spirit Void, dan menurut perhitungannya ia membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk kembali ke kondisi puncaknya. Karena itu, ia berusaha mempercepat pemulihan dengan cara menyerap esensi kehidupan makhluk laut. Ia bahkan menangkap seekor ular laut hitam raksasa, menggigitnya, lalu menyerap seluruh esensinya hingga ular tersebut hanya tersisa tulang. Saat Miao Yin hendak melanjutkan kultivasi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Langit di atas lautan emas mulai terdistorsi. Wang Lin berjalan keluar dari kehampaan. Tatapan Wang Lin seperti kilat ketika memandang ke bawah. Miao Yin akhirnya menyadari bahwa Wang Lin telah datang mencarinya. Wang Lin berkata dengan tenang, "Miao Yin, hari ini saya datang untuk mengirimmu pergi untuk bereinkarnasi." Di dasar lautan emas, Miao Yin sangat ketakutan ketika melihat Wang Lin. Ia mengingatkan bahwa Wang Lin sebelumnya telah membunuh avatarnya dan mengambil jiwa avatarnya, sehingga menurutnya dendam mereka seharusnya sudah berakhir. Ia mempertanyakan mengapa Wang Lin masih datang mencarinya dan memperingatkan bahwa kultivator seperti mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai tingkat kultivasi tersebut. Miao Yin tidak mencoba melarikan diri seperti 9 surga karena ia sadar bahwa kultivasinya telah jatuh terlalu jauh. Ia tahu dirinya tidak mungkin lolos dari Wang Lin. Wang Lin kembali menegaskan bahwa ia tidak datang untuk membunuhnya, melainkan mengirimnya bereinkarnasi. Ketika telapak tangan raksasa Wang Lin turun untuk menangkapnya, Miao Yin bertanya dengan panik. "Bereinkarnasi kemana?" Wang Lin menjawab, "Benua astral abadi." Mendengar jawaban itu, Miao Yin akhirnya menyerah melawan. Ia menutup mata dan membiarkan Wang Lin menyegelnya. Setelah disegel, Miao Yin ditempatkan ke ruang penyimpanan Wang Lin dan menyatu dengan avatarnya. Laut kembali tenang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah Miao Yin diselesaikan, Wang Lin mengingat bahwa masih ada satu orang penting yang tersisa, yaitu Master Surga Void God. Sebelumnya, Wang Lin telah membunuh avatarnya dan melukai tubuh aslinya dengan parah. Sejak saat itu Void God tidak pernah lagi memasuki alam dalam. Namun, Wang Lin tidak ingin meninggalkan masalah tersebut kepada Dao Master Blue Dream dan Master South Cloud setelah dirinya pergi ke benua astral abadi. Karena itu, ia memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Wang Lin segera menemukan lokasi Void God di bagian selatan sistem bintang kuno. Void God berada di sebuah wilayah yang dipenuhi reruntuhan planet. Planet yang sebelumnya berada di sana telah runtuh dan meninggalkan lautan batu serta kehampaan. Void God tinggal di tempat tersebut dan berkultivasi sambil menyerap energi bintang untuk memulihkan tubuhnya. Ia telah menyerah untuk sementara waktu memasuki alam dalam atau bertarung lagi. Rencananya adalah menunggu sampai kultivasinya pulih sepenuhnya. Setelah mencapai puncaknya lagi, ia berharap dapat keluar dan kembali mengguncang dunia gua. Void God bahkan berpikir bahwa selama tidak ada yang mengganggunya, ia bisa tinggal di sana selama ribuan tahun. Namun kemudian tekanan mengerikan turun dari langit. Batu-batu di sekitarnya hancur. Void God membuka mata dan melihat sosok yang paling ia takuti, yaitu Wang Lin. Ia langsung merasa putus asa. Void God kemudian berdiri dan memohon kepada Wang Lin. Ia mengakui bahwa dahulu ia memang pernah ingin menguasai tubuh Wang Lin dan membunuhnya, tetapi gagal. Avatarnya telah mati, dan ia bahkan telah bersumpah untuk tidak pernah memasuki alam dalam lagi. Ia meminta Wang Lin memberinya kesempatan untuk hidup. Wang Lin tidak langsung menyerang. Ia menjelaskan alasan sebenarnya. Ia akan pergi ke benua astral abadi, dan banyak orang lain telah memilih untuk bereinkarnasi ke sana. Wang Lin tidak merasa aman jika Void God tetap berada di sistem bintang kuno setelah dirinya pergi. Karena itu, ia ingin Void God bereinkarnasi juga. Void God kemudian mempertanyakan logika Wang Lin. Ia mengatakan bahwa setelah Wang Lin pergi, generasi baru kultivator akan muncul. Jika setiap kultivator kuat dianggap sebagai ancaman, apakah Wang Lin akan membunuh semuanya? Wang Lin menjawab bahwa ia memang tidak mungkin membunuh semuanya. Namun ia dapat menyegel berbagai klan di sistem bintang kuno.
mengirim semua kultivator langkah ketiga untuk bereinkarnasi. Jika ada yang menolak, ia akan membunuh mereka. Jawaban itu membuat Void God semakin ketakutan. Ia menyadari bahwa Wang Lin benar-benar serius, dan bahwa tidak ada pilihan baginya. Akhirnya Void God menyerah. Wang Lin mengangkat tangannya dan memasukkan Void God ke dalam ruang penyimpanannya untuk dibawa menuju reinkarnasi. Setelah menyelesaikan 3 penguasa utama, 9 surga, Miao Yin, dan Void God, Wang Lin tidak berhenti. Ia mulai mencari klan-klan di sistem bintang kuno yang memiliki kultivator langkah ketiga. Salah satunya adalah klan Changmeng. Klan tersebut tidak terlalu besar, tetapi memiliki leluhur langkah ketiga yang sebelumnya melarikan diri ketika keadaan perang memburuk dan kemudian bersembunyi. Wilayah klan Changmeng mencakup hampir 100 planet. Ketika Wang Lin tiba, setiap langkahnya menghasilkan gemuruh dan gelombang kejut. Ia kemudian masuk ke salah satu planet dan mendatangi puncak gunung tempat leluhur klan Changmeng berada. Leluhur tersebut segera menyadari kehadiran Wang Lin dan ketakutan. Namun sebelum ia sempat bergerak, sebuah tangan muncul di belakangnya dan menekan bahunya. Ia langsung ditekan ke tanah dan tidak mampu melawan. Kalimat terakhir yang ia dengar adalah, "Aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi." Wang Lin kemudian menyegel kultivator langkah ketiga tersebut. Setelah meninggalkan klan Changmeng, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Lebih dari selusin daun kuno muncul dan membentuk sebuah pusaran. Pusaran tersebut terbang menuju wilayah klan Changmeng dan langsung menyegel seluruh sistem bintang dan klan. Wang Lin menetapkan aturan. Kekuatan seluruh klan untuk meninggalkan planet disegel. Kultivasi mereka tidak akan pernah dapat menembus Nirvana Shatterer. Mereka tidak akan dapat memasuki dunia antar bintang lagi. Dengan demikian, klan tersebut tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghasilkan kultivator langkah ketiga dengan mudah. Setelah klan Changmeng, semua klan yang memiliki kultivator langkah ketiga di sistem bintang kuno mengalami nasib yang sama. Wang Lin menemukan kultivator langkah ketiga. Memaksa mereka bereinkarnasi, menyegel klan mereka, membatasi kultivasi generasi berikutnya, mencegah mereka bebas menjelajah antar bintang. Bahkan klan yang tidak memiliki kultivator langkah ketiga juga disegel jika dianggap berpotensi menghasilkan ancaman di masa depan. Tujuan Wang Lin bukan sekadar balas dendam. Ia melakukan semua ini karena ingin memastikan alam dalam tetap aman selama bertahun-tahun setelah dirinya pergi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ia meninggalkan dunia gua. Karena itu, ia memilih untuk menghilangkan sebanyak mungkin kemungkinan munculnya kekuatan yang dapat kembali menyerang alam dalam. Akibat tindakan tersebut, sistem bintang kuno akan mengalami perubahan besar. Selama bertahun-tahun yang sangat panjang, sangat sulit bagi kultivator langkah ketiga baru untuk muncul. Banyak klan tidak dapat meninggalkan planet mereka. Perjalanan antar bintang akan menjadi sesuatu yang hampir mustahil bagi mereka. Segel misterius Wang Lin akan terus membatasi perkembangan mereka. Ini merupakan tindakan yang sangat keras dan kejam. Tetapi menurut Wang Lin hal tersebut diperlukan untuk memastikan keamanan dunia gua setelah kepergiannya. Setelah selesai menyegel sistem bintang kuno, Wang Lin berdiri di luar formasi yang memisahkan alam dalam dan alam luar. Ia menatap kembali sistem bintang kuno untuk waktu yang lama. Ia kemudian menyimpulkan bahwa untuk saat ini, tidak ada lagi yang perlu ia khawatirkan di sistem bintang kuno. Masih terdapat tempat-tempat lain yang misterius, tetapi waktunya belum tiba untuk menjelajahinya. Setelah memastikan keselamatan dunia gua sebisa mungkin, Wang Lin kembali menuju Al-Heaven. Dengan demikian, ia telah menyelesaikan hal terakhir yang harus dilakukannya sebelum pergi. Di Al-Heaven, pintu emas menuju benua astral abadi masih terbuka dan Xuan Luo menunggu di sana. Wang Lin tiba dan memberi hormat. Ia mengatakan bahwa seluruh persiapannya telah selesai dan ia juga telah membawa beberapa orang tambahan. Wang Lin kemudian membuka ruang penyimpanannya. 8 orang muncul. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sengaja tidak dibawa Wang Lin karena ia tidak ingin membebani Xuan Luo. Kini mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka merasa enggan dan suram, tetapi tidak berani melawan Wang Lin. Wang Lin mengatakan bahwa setelah mereka bereinkarnasi, dendam antara mereka dan dirinya akan berakhir. Ia kemudian menggunakan kekuatannya dan mengirim ke-8 orang tersebut menuju pintu. Setelah semua persiapannya selesai, Wang Lin menatap bintang-bintang dunia gua untuk terakhir kalinya. Ia kemudian mengucapkan salam kepada Xuan Luo dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali di benua astral abadi.
Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung memasuki pintu reinkarnasi. Xuan Luo berdiri dan memandang pintu tersebut dengan ekspresi serius. Setelah Wang Lin masuk, pintu mulai bergetar dan perlahan menutup. Sekitar setengah jam kemudian, ketika pintu hampir tertutup sepenuhnya, tiba-tiba muncul seberkas cahaya hantu dari dalam pintu. Cahaya tersebut terbang keluar dan kemudian kembali menghilang ke dalam pintu. Tubuh Kaisar Naga menjadi jalan menuju benua astral abadi. Jalan tersebut membentang sangat jauh dan seolah tidak memiliki akhir. Namun jalan itu tidak cocok bagi Wang Lin. Orang-orang lain bisa mengikuti tubuh naga karena Xuan Luo telah menyiapkan jalan reinkarnasi bagi mereka. Wang Lin sendiri harus melakukan sesuatu yang berbeda. Xuan Luo menjelaskan bahwa jika Wang Lin ingin mempertahankan jiwanya dan masuk ke benua astral abadi dalam kondisi dirinya sendiri, ia harus meninggalkan jalur naga dan melawan hukum benua astral abadi secara langsung. Hukum tersebut tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan sebagai tekanan yang sangat kuat. Jika Wang Lin mampu menahannya, ia mungkin dapat keluar menuju benua astral abadi. Namun risikonya sangat besar. Wang Lin bisa tersesat, ia bisa gagal menembus hukum tersebut, bahkan ia bisa mati. Bahkan dengan bantuan Xuan Luo, kemungkinan keberhasilannya hanya sekitar 50%. Menurut Xuan Luo, sepanjang zaman belum pernah terdengar seorang Grand Empyrean membantu seseorang secara langsung melawan hukum benua astral abadi. Jika Wang Lin berhasil, ia akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Xuan Luo kemudian mengungkapkan niat sebenarnya. Jika Wang Lin berhasil keluar dari tekanan hukum benua astral abadi dan mencapai benua tersebut, Xuan Luo akan menerima Wang Lin sebagai muridnya. Membawanya kembali ke klan Dao kuno. Memberinya kesempatan untuk memiliki hubungan langsung dengan klan tersebut. Serta membantu Wang Lin mencari kemungkinan memasuki alam dewa abadi dan menjadi matahari ke-10 atau Grand Empyrean. Sebaliknya, jika Wang Lin gagal dan mati, Xuan Luo berjanji akan menjaga orang-orang yang telah bereinkarnasi. Xuan Luo bahkan telah memikirkan masa depan Wang Lin dengan serius. Ia benar-benar ingin memberikan segala yang ia bisa kepada Wang Lin dan berharap Wang Lin nantinya dapat membantu menjaga klan Dao kuno. Xuan Luo juga menjelaskan bahwa benua astral abadi memiliki banyak dunia gua. Hampir setiap sekte besar memiliki dunia guanya sendiri. Agar kehidupan dapat muncul di sebuah dunia gua, diperlukan keberadaan Dao surgawi. Sepanjang sejarah yang sangat panjang, kemungkinan sudah ada banyak makhluk dari berbagai dunia gua yang mencoba keluar menuju benua astral abadi. Namun, mereka semua kemungkinan besar mati karena hukum benua astral abadi. Karena itu, ketika Wang Lin berjalan menuju benua astral abadi, ia mungkin akan melihat banyak portal di sepanjang perjalanan. Portal tersebut adalah pintu menuju dunia-dunia gua lainnya. Banyak tubuh mayat yang tersebar di jalan. Mayat-mayat itu adalah orang-orang yang telah gagal keluar dari dunia gua, dan mati akibat hukum benua astral abadi. Xuan Luo sendiri tidak mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi kepada seseorang dari dunia gua ketika berhasil memasuki benua astral abadi. Ia hanya berharap Wang Lin menjadi orang pertama yang berhasil. Xuan Luo mengatakan bahwa ia tidak dapat tinggal terlalu lama di tanah surgawi. Karena itu, ia hanya bisa menunggu Wang Lin selama 10 tahun. Selama 10 tahun tersebut, mantra Xuan Luo akan membantu Wang Lin melawan hukum benua astral abadi. Namun setelah 10 tahun, mantra bantuan tersebut akan hancur. Tekanan hukum benua astral abadi akan mencapai puncaknya. Xuan Luo tidak dapat mengetahui posisi Wang Lin atau apakah ia masih hidup. Jika Wang Lin belum mencapai benua astral abadi setelah 10 tahun, kemungkinan besar ia telah mati. Xuan Luo hanya bisa menggunakan waktu sebagai patokan. Ia kemudian meminta Wang Lin untuk memastikan dirinya mencapai benua astral abadi dalam 10 tahun. Sebelum berpisah, Xuan Luo bertanya kepada Wang Lin. Apakah Wang Lin bersedia menjadikannya sebagai gurunya? Kesediaan Xuan Luo untuk menerima Wang Lin sebelum mengetahui apakah Wang Lin akan berhasil atau gagal membuat Wang Lin sangat tersentuh. Wang Lin akhirnya tidak lagi memiliki alasan untuk menolak. Ia menerima Xuan Luo sebagai guru. Namun keputusan tersebut juga berarti Wang Lin sekarang memiliki tanggung jawab terhadap klan Dao kuno. Jika diperlukan, ia harus melindungi klan Dao kuno, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Bagi Wang Lin, ini adalah cara untuk membalas semua yang telah dilakukan Xuan Luo kepadanya. Xuan Luo sangat gembira. Ia membantu Wang Lin berdiri dan mengatakan dengan penuh kebahagiaan bahwa ia akan menunggu muridnya di benua astral abadi. Sebagai hadiah karena Wang Lin telah menjadi muridnya, Xuan Luo membuka jalur di dalam es.
Dari celah tersebut muncul kekuatan hukum benua astral abadi. Xuan Luo kemudian memukul dahinya sendiri, menggigit ujung lidahnya, dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Darah tersebut berubah menjadi naga darah yang mengelilingi Wang Lin. Xuan Luo menjelaskan bahwa dirinya merupakan salah satu dari 9 matahari, sehingga seteguk darah esensinya dapat memberikan perlindungan sementara kepada Wang Lin. Naga darah membawa Wang Lin menuju celah tersebut, sementara Xuan Luo mulai menggunakan mantranya untuk membantu Wang Lin melawan hukum benua astral abadi. Sebelum memasuki celah, Wang Lin melakukan satu hal lagi. Ia membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan hampir seluruh makhluk hidup yang selama ini tinggal di dalamnya. Di antaranya Suli Guo, Liu Jinbiao, kawanan binatang nyamuk, dan berbagai makhluk lainnya. Bahkan Mongazer Serpent, yang ukurannya sangat besar, mulai menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Wang Lin meminta Xuan Luo untuk membantu mengirim mereka ke benua astral abadi. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu kawanan binatang nyamuk melihat celah menuju benua astral abadi, mereka langsung menjadi gila dan bergegas menuju celah. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang sangat familiar di baliknya. Bahkan Wang Lin dan Xuan Luo terkejut melihat perubahan tersebut. Begitu masuk ke wilayah yang dipenuhi hukum benua astral abadi, kawanan binatang nyamuk tidak langsung mengalami kehancuran seperti manusia. Sebaliknya, tubuh mereka mulai berubah. Tubuh mereka membesar dengan cepat, kepala mereka membesar, mengeluarkan cahaya aneh, dan mengeluarkan suara retakan. Seolah-olah mereka merasa sangat nyaman di dalam wilayah tersebut. Bagi mereka, tempat itu terasa seperti rumah. Namun kemudian terjadi perubahan mengerikan. Meskipun awalnya terlihat nyaman, banyak binatang nyamuk tiba-tiba mulai menjerit kesakitan. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah. Wang Lin terkejut dan hendak menyelamatkan mereka. Namun Xuan Luo menghentikannya. Xuan Luo menyadari bahwa binatang nyamuk sedang mengalami sesuatu yang sangat khusus. Menurutnya, mereka sedang beradaptasi dengan kehampaan yang dipenuhi hukum benua astral abadi. Lebih penting lagi, dari perubahan mereka terlihat bahwa nenek moyang binatang nyamuk kemungkinan pernah hidup di tempat seperti ini. Karena itu, jiwa mereka mengenali lingkungan benua astral abadi sebagai tanah asal. Masalahnya adalah tubuh dan kehidupan mereka saat ini telah berkembang di lingkungan lain. Akibatnya terjadi konflik antara ingatan atau naluri jiwa mereka terhadap tanah leluhur. Tubuh mereka yang telah beradaptasi dengan lingkungan berbeda. Xuan Luo menggunakan analogi ikan yang telah lama hidup di luar air. Ketika ikan itu kembali ke air, bukannya langsung hidup dengan baik, ia justru bisa tenggelam karena tubuhnya sudah berubah. Jadi kematian para binatang nyamuk bukan sekadar kegagalan. Mereka sedang menjalani metamorfosis besar. Proses evolusi itu sangat kejam. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak binatang nyamuk mati. Dari jumlah yang sangat besar, akhirnya kurang dari 100 ekor yang tersisa. Namun mereka yang bertahan terus tumbuh. Masing-masing berubah menjadi makhluk yang sangat besar, bahkan mencapai ukuran seperti gunung. Yang paling mencolok adalah Raja Nyamuk milik Wang Lin. Raja Nyamuk telah menemani Wang Lin selama lebih dari 2000 tahun, sehingga hubungan mereka sangat dalam. Tubuh Raja Nyamuk terus membesar dan akhirnya mencapai ratusan ribu kaki, kira-kira sebesar Raja Nyamuk yang pernah Wang Lin lihat di alam surgawi angin. Ia berlumuran darah dan mengeluarkan raungan menyakitkan, seolah sedang melawan kekuatan besar dari dalam tubuhnya. Namun Raja Nyamuk tetap bertahan. Setelah sekitar setengah dupa waktu, jumlah binatang nyamuk yang tersisa kembali mengalami keruntuhan. Wang Lin akhirnya tidak sanggup hanya melihat. Ia merasa bahwa Raja Nyamuk sudah seperti kerabatnya sendiri. Ia lebih rela evolusi tersebut gagal daripada melihat binatang-binatang yang telah menemaninya selama ribuan tahun mati. Wang Lin kemudian bergegas keluar dari es untuk menyelamatkan mereka. Namun tepat saat itu terdengar raungan yang mengguncang langit. 9 raungan lain menyusul. 10 suara tersebut bergabung dan bahkan membuat kehampaan yang dipenuhi hukum benua astral abadi ikut bergetar. Di tengah kehancuran tersebut, Raja Nyamuk tiba-tiba menerobos keluar. Tubuhnya telah berubah menjadi sebesar planet. Mulutnya sangat besar hingga membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Di belakang Raja Nyamuk muncul 9 binatang nyamuk emas. Ke-9 makhluk tersebut juga berukuran luar biasa besar, kira-kira sebesar Raja Nyamuk yang pernah Wang Lin lihat di alam surgawi angin. Mereka semua memancarkan aura yang sangat ganas dan mengerikan. Xuan Luo langsung terkejut ketika melihat pemandangan tersebut. Melihat 10 binatang tersebut,
Xuan Luo mengingat legenda kuno mengenai sejarah benua astral abadi. Menurut legenda, pada awalnya, benua astral abadi hanyalah gurun. Kemudian alam dewa muncul dan menciptakan kehidupan. Setelah itu bintang-bintang muncul, tetapi berada di bawah benua. Kemudian hukum benua astral abadi turun seperti lautan. Pada saat yang sama dengan kemunculan leluhur kuno, muncul 9 jenis binatang berbeda. Xuan Luo kemudian menyadari bahwa binatang nyamuk mungkin memiliki kemampuan khusus untuk menyatu dengan kekacauan benua astral abadi. Ia menatap mereka dengan ketidakpercayaan dan mulai menyadari bahwa mungkin ada hubungan antara binatang nyamuk Wang Lin dan 9 binatang legendaris yang muncul bersama leluhur kuno. Setelah melihat 9 nyamuk buas yang tersisa berhasil bertahan dalam proses metamorfosis, Wang Lin segera menaiki Raja Nyamuk. Naga darah yang diberikan Xuan Luo mengelilinginya. Sebelum berangkat, Wang Lin menoleh kepada Xuan Luo dan mengucapkan salam terakhir. "Guru, kita akan bertemu di benua astral abadi." Raja Nyamuk meraung dan membawa Wang Lin menuju kedalaman kehampaan, sementara 9 nyamuk emas mengikutinya seperti pengawal. Xuan Luo menatap kepergian Wang Lin. Ia menyadari bahwa kemungkinan besar Raja Nyamuk dan 9 nyamuk emas tersebut adalah bagian dari 9 jenis binatang purba yang lahir bersama leluhur kuno, di bawah hukum benua astral abadi. Jika benar, masa depan Wang Lin menjadi sesuatu yang bahkan Xuan Luo tidak mampu prediksi. Ia bahkan mulai berharap Wang Lin kelak menjadi Grand Emperor ke-10, yang akan membuat klan Dao kuno bertahan selamanya. Setelah Wang Lin pergi, Xuan Luo kembali berjalan melalui jalur naga. Matahari darah muncul di sekeliling tubuhnya untuk melawan hukum benua astral abadi. Ia tetap berada di sana untuk mengawal orang-orang yang telah bereinkarnasi dan membantu mereka menghadapi hukum benua astral abadi. Kehampaan antara dunia gua dan benua astral abadi bukanlah tempat biasa. Kehampaan tersebut dipenuhi oleh hukum benua astral abadi dan terhubung dengan banyak dunia gua milik berbagai sekte di benua astral abadi. Sejak zaman dahulu, banyak jenius dari dunia gua yang menolak menerima takdir dan mencoba keluar dari dunia mereka. Namun, hampir semuanya akhirnya mati di kehampaan ini sebelum mencapai benua astral abadi. Sebaliknya, beberapa ahli dari benua astral abadi juga pernah memasuki kehampaan ini untuk memahami hukumnya atau mencari jalan menuju dunia gua lain. Namun jumlah mereka sangat sedikit karena tempat ini juga sangat mudah membuat seseorang tersesat. Wang Lin bahkan sesekali melihat mayat kultivator dan binatang buas yang telah terapung di kehampaan selama waktu yang tidak diketahui. Ia menganggap kehampaan ini seperti lautan yang dipenuhi hukum benua astral abadi. Tempat itu benar-benar sunyi, tidak ada cahaya, suara, maupun kehidupan. Kesunyian ekstrim tersebut dapat membuat seseorang kehilangan ketenangan pikirannya. Selain itu, semakin lama seseorang berada di sana, semakin kuat tekanan hukum benua astral abadi. Ada 2 faktor utama yang membuat hukum itu semakin berbahaya. Semakin jauh seseorang bergerak menuju benua astral abadi, tekanannya semakin kuat. Semakin lama seseorang berada di dalam kehampaan, tekanannya juga semakin kuat. Jika seseorang tersesat, hampir mustahil menemukan jalan keluar. Bahkan portal yang ditemukan belum tentu menuju benua astral abadi. Kebanyakan merupakan pintu menuju dunia gua milik sekte lain. Karena tujuan Wang Lin adalah membawa jiwa Limuan, ia sama sekali tidak boleh tersesat. Pada bulan-bulan awal, Wang Lin masih tenang. Ia sudah terbiasa dengan kesepian dan merasa tidak sendirian karena ditemani Raja Nyamuk, dan 9 nyamuk emas, serta naga darah. Naga darah memiliki 2 fungsi. Mengurangi pengaruh hukum benua astral abadi terhadap Wang Lin, dan menjadi petunjuk arah menuju benua astral abadi. Selama perjalanan, Wang Lin terus melihat mayat-mayat yang mengambang. Ia dapat merasakan keengganan dan penyesalan dari mereka. Ia membayangkan bahwa sebagian mungkin dahulu adalah jenius seperti dirinya yang juga berusaha keluar dari dunia gua, tetapi akhirnya mati di sini. Setelah 1 tahun, bahkan Wang Lin mulai merasakan dampak kesunyian tersebut. Selama setahun ia hampir tidak berbicara. Matanya seolah telah menyatu dengan kegelapan. Tidak ada suara sedikit pun, bahkan ketika mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Wang Lin tidak tahu seberapa jauh ia telah pergi, tetapi ia yakin arahnya benar karena naga darah masih membimbingnya, walaupun cahayanya mulai meredup. Ia juga tidak mengetahui lokasi Xuan Luo, tetapi dapat merasakan bahwa Xuan Luo masih berada di kehampaan, mengawal orang-orang yang bereinkarnasi sekaligus membantu Wang Lin mengurangi tekanan hukum benua astral abadi. Perasaan itu memberikan kehangatan kepada Wang Lin. Sesekali ia menoleh ke belakang dan merasa seolah-olah dapat melihat pintu menuju kampung halamannya. Ia bahkan teringat Mu Bingmei yang berdiri di bawah payung ketika hujan.
Pada titik ini, Wang Lin sudah tidak lagi membenci Mu Bingmei. Setelah 1,5 tahun, Wang Lin bergumam. Masih ada 8,5 tahun. Suaranya sudah menjadi serak akibat terlalu lama tidak berbicara. Memasuki tahun kedua, naga darah hampir sepenuhnya meredup. Kemampuannya untuk menahan hukum benua astral abadi hampir menghilang. Untuk pertama kalinya Wang Lin benar-benar merasakan tekanan hukum tersebut. Tekanannya seperti gunung besar yang menghantam tubuhnya. Kekuatan esensinya juga mulai ditekan dan tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Inilah salah satu alasan kehampaan tersebut sangat mengerikan. Bahkan kultivator yang sangat kuat pada akhirnya akan mati jika terlalu lama terjebak di sana. Tahun kedua, ketiga, dan keempat berlalu. Bagi Wang Lin, 4 tahun itu terasa seperti 400 tahun. Ia ingin berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya, tetapi kehampaan ini seolah memiliki kekuatan khusus yang mencegah kehidupan berkembang. Tidak ada kesempatan untuk benar-benar berkultivasi atau melakukan banyak hal selain terus bergerak dan menghitung waktu. Selama 4 tahun tersebut, Wang Lin tidak bertemu satupun makhluk hidup. Ia hanya menemukan mayat kultivator dan binatang buas. Tekanan semakin berat, bahkan 9 nyamuk emas yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan hukum benua astral abadi mulai tidak sanggup menahannya. Rasanya seperti seluruh sistem bintang runtuh di tubuh mereka. Karena tidak ingin mereka mati, Wang Lin memasukkan 9 nyamuk itu ke dalam ruang penyimpanannya. Namun, Raja Nyamuk tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Ia terus membawa Wang Lin dengan kecepatan tinggi. Ketika tahun kelima tiba, kondisi Wang Lin semakin buruk. Tubuhnya terasa seperti terbenam dalam lumpur. Bahkan mengangkat tangan menyebabkan rasa sakit hebat, seolah-olah tubuhnya dililit oleh benang yang tak terhitung jumlahnya. Namun Wang Lin tetap maju. Ia bahkan mengeluarkan peti mati penghindaran surga dari ruang penyimpanan dan membawanya di punggung. Ruang penyimpanan tidak lagi dianggap aman. Wang Lin merasa lebih tenang jika peti yang berisi limuan berada langsung di punggungnya dan dilindungi tubuhnya sendiri. Ia yakin selama dirinya tidak mati, kekuatan hukum tersebut tidak akan mampu mencederai limuan, karena Wang Lin memusatkan kekuatannya untuk melindungi peti tersebut. Untungnya, Raja Nyamuk masih mampu bergerak cepat. Tanpa bantuan Raja Nyamuk, perjalanan Wang Lin akan jauh lebih sulit. Wang Lin terus berjuang menuju benua astral abadi. Sementara Wang Lin masih berjuang di kehampaan, cerita berpindah ke pusat klan Dao kuno. Di sana terdapat sebuah kota terapung dengan istana Dao kuno di pusatnya. Seorang pria parubaya berjubah kerajaan berdiri di pavilion tertinggi. Ia adalah Kaisar Dao kuno. Di tangannya terdapat sebuah mutiara yang memancarkan cahaya hantu. Di dalam mutiara itu terdapat jiwa seorang wanita yang sedang tertidur. Kaisar Dao kuno mengetahui bahwa Xuan Luo telah pergi cukup lama untuk mengurus Wang Lin. Ia meremehkan tindakan Xuan Luo karena rela menghabiskan begitu banyak usaha demi seorang kultivator dari dunia gua. Menurutnya, setelah Xuan Luo pergi, dialah yang akan menjadi penjaga utama klan Dao kuno. Ia bahkan sudah penasaran dengan orang yang dibawa Xuan Luo dari dunia gua. Kaisar Dao kuno kemudian memandang jiwa wanita di dalam mutiara dan mengingat perkataan guru kekaisarannya bahwa jiwa tersebut kemungkinan merupakan kunci baginya untuk mengendalikan benua astral abadi. Ia kemudian membuat keputusan untuk mengambil jiwa itu sebagai permaisurinya. Kaisar Dao kuno memerintahkan bawahannya, Ye Dao, untuk mencoba menggabungkan jiwa tersebut dengan jiwa semua wanita yang telah dibawanya. Ye Dao muncul dari dalam kabut hitam, berlutut, dan menerima perintah tersebut. Setelah Wang Lin memasuki kehampaan yang dipenuhi hukum benua astral abadi. 6 tahun telah berlalu. Selama itu, keadaan di benua astral abadi relatif damai. Tidak terjadi perang besar antara ras kuno dan ras surgawi, sementara sejumlah jenius mulai menonjol di antara 72 benua, salah satunya Yun Yifeng. Kaisar surgawi yang telah berkultivasi tertutup selama puluhan ribu tahun juga kembali muncul. Benua astral abadi sangat luas. Setiap benua ukurannya kira-kira setara dengan puluhan dunia gua. Di antara ras kuno dan ras surgawi terdapat sungai surgawi, sebuah wilayah berbahaya yang menjadi penghalang alami dan dihuni banyak binatang kuat. Salah satu benua terpencil adalah benua Banteng Surgawi, yang berada di bagian timur dan bersama 8 benua lainnya membentuk benua timur. Di sana terdapat 9 sekte dan 13 faksi besar, termasuk sekte Matahari Ungu, sekte Donglin, sekte Guiyi, dan sekte Jiwa Agung. Di benua Banteng Surgawi terdapat wilayah bekas 7 Dao sekte. Sekte tersebut telah disegel sejak dunia gua ditutup dan kini telah lama ditinggalkan.
Tempat ini menjadi salah satu lokasi kemunculan orang-orang yang berhasil keluar dari dunia gua, termasuk Yun Yifeng dan Fen Xianlu, yang memiliki garis keturunan benua astral abadi. Pada tahun ke-6, Xuan Luo datang ke 7 Dao Sekte. Ia duduk di sana sambil mengawasi keadaan Wang Lin dari jauh. Semua orang yang direinkarnasikan telah berhasil dikirim, tetapi Xuan Luo tidak bisa menentukan kapan mereka akan lahir kembali. Yang terpenting, mereka berada dalam keadaan aman. Xuan Luo memperkirakan hanya tersisa kurang dari 4 tahun bagi Wang Lin. Ia menyadari bahwa dirinya sudah melakukan segala sesuatu yang mampu dilakukan untuk membantu muridnya. Cahaya merah di antara alisnya terus menjaga arah Wang Lin agar tidak tersesat di kehampaan. Di sisi lain, Wang Lin terus bergerak melalui kehampaan. Tekanan hukum benua astral abadi semakin mengerikan. Ia harus menggunakan kekuatan Dao kuno untuk melawan tekanan dari segala arah. Tanpa bantuan Raja Nyamuk, Wang Lin kemungkinan besar sudah tidak mampu bergerak. Namun bahkan Raja Nyamuk yang memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan hukum benua astral abadi mulai mencapai batasnya. Wang Lin sudah kehabisan esensi dan tidak mampu memulihkannya. Naga darah Xuan Luo telah lama menghilang, sementara tanda merah di antara alisnya hampir tidak terlihat. Selama bertahun-tahun perjalanan, Wang Lin juga tidak lagi menemukan mayat baru. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit makhluk yang mampu mencapai kedalaman kehampaan sejauh dirinya. Kesulitan Wang Lin menjadi semakin besar, karena ia bukan hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Li Muan berada di belakangnya dalam peti mati penghindaran surga, sehingga Wang Lin harus terus mempertahankan kekuatannya untuk melindungi istrinya dari hukum benua astral abadi. Meskipun setiap hari semakin menderita, Wang Lin tidak pernah menyesal. Memasuki tahun ke-8, tekanan tiba-tiba meningkat dengan drastis. Kehampaan seolah berubah menjadi benda padat yang menekan tubuh Wang Lin. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya, penglihatannya kabur, dan ia menyadari bahwa dirinya mungkin tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Wang Lin kemudian melihat keadaan Raja Nyamuk. Ia memahami bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah tanah leluhur spesies nyamuk buas. Raja Nyamuk jauh lebih cocok dengan lingkungan tersebut dibandingkan dirinya. Tetapi karena tidak benar-benar lahir di sana, ia tetap belum mampu sepenuhnya beradaptasi. Untuk benar-benar kembali ke kondisi leluhurnya, Raja Nyamuk harus terus menyerap hukum benua astral abadi dan menjalani evolusi. Wang Lin akhirnya mengambil keputusan. Raja Nyamuk harus tinggal. Ia mengatakan bahwa Raja Nyamuk telah menemaninya selama lebih dari 2000 tahun dan sekarang sudah waktunya kembali ke tanah leluhurnya. Wang Lin tidak ingin membawa Raja Nyamuk menuju kematian bersamanya. Namun Raja Nyamuk menolak untuk pergi. Untuk pertama kalinya, ia tidak menaati perintah Wang Lin. Ia meraung dan berusaha mengikuti Wang Lin meskipun tekanan yang luar biasa dapat membunuhnya. Wang Lin sangat tersentuh oleh kesetiaan tersebut. Namun ia tetap memaksa dirinya untuk berpisah. Ia menggunakan kekuatan Dao kuno, menahan Raja Nyamuk dengan 10 segel, kemudian melompat dan bergerak maju seorang diri. 9 nyamuk buas lainnya dikirim kembali kepada Raja Nyamuk. Raja Nyamuk terus berusaha mengejar Wang Lin. Raungannya terdengar seperti tangisan putus asa karena dipisahkan dari tuannya. Wang Lin juga mendengar tangisan itu dan merasakan sakit di hatinya, tetapi ia tidak berhenti. Ia sadar bahwa peluangnya untuk bertahan hidup kini kurang dari 10%. Karena itu, ia tidak mau menyeret Raja Nyamuk bersamanya menuju kematian. Setelah tidak mampu mengejar Wang Lin, Raja Nyamuk akhirnya berhenti. Namun ia tidak menyerah. Ia berbalik kepada 9 nyamuk buas lainnya dan memutuskan untuk menyerap lebih banyak hukum benua astral abadi dan mempercepat evolusinya, dengan tujuan suatu hari nanti menjadi cukup kuat untuk menemukan kembali Wang Lin. Kini memasuki tahun ke-9. Sudah setahun sejak Wang Lin berpisah dengan Raja Nyamuk. Tubuhnya telah mencapai batas kemampuan. Setiap langkah terasa sangat berat, tetapi ia tetap menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi Li Muan. Tubuhnya hampir tidak mampu bergerak, matanya kusam, dan kekuatannya hampir habis. Namun di balik kelelahan itu masih terdapat kehendak yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Kehendak tersebut bukan sesuatu yang baru. Wang Lin teringat pada dirinya sendiri lebih dari 2000 tahun sebelumnya, ketika ia masih seorang pemuda dan harus menaiki tangga sekte Heng Yu yang penuh darah. Bahkan saat itu, meskipun menghadapi keadaan yang hampir mustahil, ia tidak pernah menyerah. Sekarang, setelah lebih dari 2000 tahun berlalu, meskipun tubuhnya telah mencapai batas dan peluang hidupnya sangat kecil, Wang Lin masih merupakan Wang Lin yang sama. Keras kepala, pantang menyerah, dan terus maju meskipun seluruh dunia seolah memaksanya berhenti.
Sementara itu, di benua astral abadi, Xuan Luo masih menunggu muridnya, menjaga cahaya merah yang menjadi penunjuk arah Wang Lin. Waktu yang tersisa semakin sedikit, kurang dari 2 tahun menuju batas 10 tahun yang diberikan Xuan Luo, dan Wang Lin harus mencapai benua astral abadi sebelum kekuatan pelindung Xuan Luo sepenuhnya lenyap. Xuan Luo masih menunggu di Gunung 7 Dao Sekte. Perjanjian 10 tahun dengan Wang Lin telah berlalu setengah tahun, tetapi Xuan Luo belum pergi. Masalahnya, tanda merah yang menjadi penunjuk arah Wang Lin telah sepenuhnya menghilang. Bagi Xuan Luo, hilangnya tanda itu hanya memiliki 2 kemungkinan. Wang Lin telah kehilangan petunjuk jalan, atau Wang Lin mungkin sudah mati. Xuan Luo sangat sedih. Ia menutup mata dan menghela napas, tetapi tetap memilih menunggu lebih lama. Meskipun kemungkinan Wang Lin selamat sangat kecil, ia masih berharap keajaiban terjadi. Sementara itu, di kehampaan antara dunia gua dan benua astral abadi, keadaan Wang Lin sudah sangat buruk. Ia membawa peti mati penghindaran surga di punggungnya dan terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Rambutnya berantakan, pikirannya hampir kehilangan kesadaran, dan tubuhnya sudah tidak memiliki banyak tenaga. Namun, satu hal masih mendorongnya. Kehendak untuk terus maju dan melindungi Limuan. Cahaya merah Xuan Luo telah menghilang 6 bulan sebelumnya. Wang Lin tidak lagi memiliki petunjuk arah dan tidak tahu apakah dirinya bergerak menuju benua astral abadi atau justru menjauh. Ia hanya tahu satu hal, dia tidak boleh berhenti. 10 tahun di kehampaan yang sunyi sudah cukup untuk menghancurkan pikiran siapapun. Bahkan Wang Lin, dengan kemauannya yang luar biasa kuat, hampir tidak mampu mempertahankan kesadarannya. Wang Lin kemudian menemukan sesuatu yang sangat langka. Di tengah kegelapan muncul mayat seorang lelaki tua berjubah ungu. Tubuhnya memancarkan cahaya putih yang mengandung kekuatan misterius. Wang Lin segera mendekatinya dan menyerap cahaya tersebut. Kekuatan itu terasa dingin, tetapi justru membuat pikirannya menjadi lebih jernih. Lebih penting lagi, esensi dan kekuatan Dao kuno Wang Lin menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Wang Lin tidak mengetahui asal-usul kekuatan tersebut. Ia hanya tahu bahwa selama 10 tahun perjalanan, ia telah menemukan 2 mayat dengan cahaya misterius seperti ini. Tanpa kedua sumber kekuatan tersebut, Wang Lin kemungkinan sudah mati jauh sebelumnya. Ia berharap menemukan lebih banyak mayat semacam itu, tetapi keberadaan mereka sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Setelah itu, Wang Lin kembali bergerak maju. Namun selama 1 tahun berikutnya, ia tidak menemukan mayat ketiga. Tubuhnya semakin kurus dan lemah. Sampai-sampai penampilannya hampir tidak dapat dikenali oleh orang yang mengenalnya. Cahaya di matanya semakin redup dan tubuhnya seperti mayat hidup. Yang paling menyiksa bukan hanya rasa sakit, tetapi ketidakpastian. Wang Lin tidak tahu seberapa jauh lagi benua astral abadi berada, tidak tahu apakah arahnya benar, dan tidak tahu apakah ia masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Setiap kali menyentuh peti mati penghindaran surga dan merasakan keberadaan Limuan di dalamnya, tekadnya kembali muncul. Namun setelah 3 bulan berikutnya, bahkan kesadaran terakhirnya akhirnya runtuh. Wang Lin pingsan. Anehnya, meskipun sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya, tubuhnya tetap melindungi peti mati di punggungnya. Peti mati itu sendiri telah dipenuhi retakan dan hampir hancur. Tanpa perlindungan Wang Lin, kemungkinan besar peti mati itu juga sudah hancur. Setelah Wang Lin kehilangan kesadaran, tekanan hukum benua astral abadi juga tidak lagi menekannya. Tubuh Wang Lin dan peti mati kemudian hanyut tanpa arah, seperti mayat-mayat lain yang selama ini ia lihat mengambang di kehampaan. Waktu terus berlalu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wang Lin tetap tidak sadar dan terus hanyut. Tidak ada yang tahu kemana arahnya sekarang. Di benua astral abadi, Xuan Luo telah menunggu hingga total 15 tahun. Ia sebenarnya masih ingin menunggu, tetapi keadaan memaksanya pergi. Gelombang energi surgawi yang sangat kuat mendekat dari kejauhan. Kemunculan beberapa matahari emas menunjukkan bahwa keberadaan kuat dari benua astral abadi akan segera tiba. Xuan Luo akhirnya memahami bahwa ia tidak bisa terus tinggal. Sebelum pergi, ia hanya menghela napas dan berkata bahwa Wang Lin harus berhati-hati. Jika Wang Lin masih hidup, ia berharap muridnya itu suatu hari datang mencarinya. Setelah itu, Xuan Luo pergi dan kembali ke klan Dao kuno. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang menunggu Wang Lin di ujung perjalanan. Wang Lin terus hanyut di kehampaan tanpa arah dan perlahan menjadi seperti salah satu mayat yang selama ini mengambang di sana. Waktu terus berjalan.
Sebagian orang yang dikirim Xuan Luo akhirnya mulai bereinkarnasi di benua astral abadi, sementara yang lain masih berada dalam perjalanan reinkarnasi dan mungkin membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun sebelum muncul. Tidak ada yang mengetahui mengapa waktu reinkarnasi setiap orang berbeda begitu jauh. Sementara itu, kehidupan baru mulai muncul di benua astral abadi. Di sebuah kota fana di benua timur, lahir seorang anak yang sejak kecil sangat suka menyebut dirinya raja. Ketika berusia 6 atau 7 tahun, ia bahkan memaksa teman-temannya mengikuti permainan, kerajaan, dan menjadi sangat kasar ketika mereka menolak. Di benua selatan, lahir anak lain yang juga memiliki sifat luar biasa. Setelah keluarganya hancur ketika ia masih kecil, pada usia 10 tahun ia sudah menjadi pembohong terkenal di kotanya. Karena reputasinya itu justru membuat hidupnya sulit, ia meninggalkan rumah dan mulai mengembara. Kisah-kisah kecil ini menjadi tanda bahwa jiwa-jiwa dari dunia gua perlahan mulai memperoleh kehidupan baru. Xuan Luo akhirnya kembali ke klan Dao kuno dengan ekspresi muram dan memasuki kultivasi tertutup. Banyak orang di benua astral abadi perlahan melupakan nama Wang Lin. Dunia gua juga mulai kembali menjalani kehidupannya. Namun tidak semua orang melupakannya. Mu Bingmei, Tang Shan, dan jenius generasi baru Yun Yifeng masih mengingat Wang Lin. Mereka yang pernah memiliki hubungan dengannya tidak dapat begitu saja menghapus keberadaannya dari ingatan. Sementara itu, Raja Nyamuk sama sekali tidak melupakan Wang Lin. Setelah Wang Lin memaksanya berhenti dan meninggalkannya, Raja Nyamuk terus menyerap hukum benua astral abadi bersama 9 nyamuk lainnya. Selama 10 tahun, ia mengalami 4 metamorfosis. Setiap metamorfosis membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Seiring tubuhnya semakin beradaptasi dengan hukum benua astral abadi, tekanan hukum yang dahulu sangat menyakitkan perlahan tidak lagi berarti baginya. Kemudian, setelah metamorfosis kelima, perubahan besar terjadi. Tekanan mengerikan keluar dari tubuh Raja Nyamuk dan mengguncang seluruh kehampaan. Tubuhnya tidak lagi berbentuk seperti planet. Sebaliknya, ia berubah menjadi kabut seperti asap tinta, samar dan sulit dibedakan, seolah-olah seekor nyamuk baru saja keluar dari lukisan tinta. Namun di balik bentuk yang tampak samar itu terdapat keganasan yang mencapai puncaknya. Setelah mencapai kondisi tersebut, Raja Nyamuk berhenti menyerap hukum benua astral abadi. Tubuhnya berubah menjadi kabut, kemudian ia melahap 9 nyamuk lainnya dan pergi seorang diri menuju kehampaan tanpa batas. Tujuannya hanya satu, menemukan Wang Lin, tuannya. Dengan demikian, ketika Wang Lin sendiri telah kehilangan arah, kesadaran, dan hampir seluruh kekuatannya, justru Raja Nyamuk yang telah mengalami evolusi besar mulai bergerak untuk mencarinya. Setelah melalui 5 kali metamorfosis, Raja Nyamuk semakin kuat dan mampu bergerak bebas di kehampaan yang dipenuhi hukum benua astral abadi. Namun, seluruh perjuangannya memiliki satu tujuan, yaitu menemukan Wang Lin. Ia bahkan rela mengambil risiko besar dengan menyerap hukum tersebut dan akhirnya melahap 9 rekannya demi mempercepat evolusinya. Setelah metamorfosis kelima, tubuh Raja Nyamuk berubah menjadi kabut asap. Ia kemudian memecah tubuhnya menjadi sekitar 100.000 nyamuk, yang menyebar ke berbagai arah sambil terus memanggil dan mencari tuannya. Di suatu tempat yang sangat jauh, Wang Lin masih mengambang bersama peti mati penghindaran surga. Tubuhnya sudah seperti mayat dan telah terapung selama puluhan tahun. Tangannya tetap mencengkeram peti mati dengan erat, bahkan ketika lengannya telah patah. Di dalam tubuhnya mulai muncul cahaya putih misterius, sama seperti cahaya yang sebelumnya ia serap dari 2 mayat di kehampaan. Cahaya tersebut berkumpul di dadanya. Salah satu nyamuk yang mencari Wang Lin akhirnya menemukan tubuh dan peti mati itu. Ia segera mengenali Wang Lin dan memanggilnya dengan raungan penuh kegembiraan sekaligus kesedihan. Kabut-kabut dari seluruh kehampaan kemudian berkumpul, menyatukan lebih dari 100.000 nyamuk kembali menjadi Raja Nyamuk. Raja Nyamuk berusaha membangunkan Wang Lin berulang kali dengan menyentuh wajahnya, tetapi Wang Lin tidak bereaksi. Ia tidak mampu menerima kenyataan bahwa tuannya telah menjadi seperti mayat. Karena itu, ia membawa Wang Lin dan peti mati Limuan pergi mencari tempat yang menurut ingatan samar leluhurnya dapat membuat Wang Lin bangun. Setelah terbang dalam waktu yang sangat lama, Raja Nyamuk menemukan sebuah platform bundar besar di kehampaan. Lebarnya sekitar 100.000 kaki dan memancarkan cahaya putih yang sama dengan cahaya misterius di tubuh Wang Lin. Platform tersebut dikelilingi penghalang yang sepenuhnya terbentuk dari hukum benua astral abadi. Bahkan Xuan Luo akan kesulitan menembusnya. Hanya keberadaan tertentu seperti leluhur surgawi, leluhur kuno, dan 9 binatang aneh yang lahir dari hukum benua astral abadi yang dapat masuk.
Raja Nyamuk memiliki ingatan samar bahwa leluhurnya pernah lahir di tempat seperti ini. Ia menyimpulkan bahwa jika Wang Lin dapat dibawa masuk, Wang Lin mungkin akan memperoleh kesempatan untuk hidup kembali. Namun, ketika mencoba membawa Wang Lin dan peti matinya masuk, hanya Raja Nyamuk yang dapat melewati penghalang. Sementara Wang Lin dan peti mati selalu tertahan di luar. Raja Nyamuk kemudian mencoba berbagai cara. Ia bahkan membawa sehelai rambut Wang Lin, tetapi rambut tersebut tetap terhalang. Akhirnya, ia mengambil keputusan ekstrim. Mengambil setetes darah Wang Lin dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan darah Wang Lin sebagai perantara, Raja Nyamuk mencoba menerobos penghalang sekali lagi. Tubuhnya hanya mampu masuk setengah jalan dan mulai menghilang akibat kekuatan hukum tersebut. Ia akhirnya memuntahkan darah Wang Lin ke dalam platform. Ketika darah itu hampir menguap sepenuhnya, Raja Nyamuk menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dan memaksanya masuk ke dalam. Tubuh Raja Nyamuk mengalami kerusakan berat, tetapi sebagian kecil darah Wang Lin akhirnya berhasil jatuh ke platform. Ini adalah kejadian yang hampir mustahil karena beberapa kondisi harus terpenuhi sekaligus. Seseorang harus menemukan platform misterius yang terus bergerak di kehampaan. Orang tersebut harus mampu mencapai kehampaan ini tanpa mati atau tersesat. Platform tidak mengizinkan benda yang bukan berasal dari hukum benua astral abadi masuk. Diperlukan keberadaan seperti Raja Nyamuk, yang memiliki hubungan khusus dengan hukum benua astral abadi dan leluhurnya. Wang Lin harus berada dalam keadaan mati atau tertidur, hingga tubuhnya memunculkan cahaya putih misterius. Dan darah Wang Lin harus berhasil masuk ke platform. Semua kondisi yang sangat langka tersebut akhirnya terpenuhi secara bersamaan. Begitu setetes darah Wang Lin jatuh ke platform langsung menyerap darah tersebut. Seluruh platform bergetar hebat, lalu cahaya putih dari berbagai penjuru kehampaan mulai berkumpul menuju platform. Platform perlahan berubah bentuk. Bagian tepinya melengkung dan menutup, menyerupai cangkang raksasa. Di dalam cangkang tersebut muncul kabut darah yang terus menyerap cahaya putih. Dari kabut darah itu, perlahan terbentuk sosok manusia. Sosok tersebut akhirnya menjadi semakin jelas dan menunjukkan wujud Wang Lin. Setelah tertidur atau berada dalam keadaan seperti kematian selama beberapa dekade, Wang Lin akhirnya membuka matanya. Ia merasakan kekuatan misterius dari suatu tempat memasuki darahnya dan memulihkan tubuhnya. Kekuatan Dao kunonya pulih sepenuhnya, sementara 7 esensinya langsung mencapai kondisi puncak. Wang Lin juga samar-samar merasakan bahwa ada versi lain dari dirinya di dunia ini, sesuatu yang membuatnya sangat bingung. Ketika membuka mata, hal pertama yang didengarnya adalah raungan kegembiraan Raja Nyamuk, yang akhirnya berhasil menemukan dan membangunkan tuannya. Wang Lin kemudian melihat Raja Nyamuk dan cangkang raksasa di sekelilingnya. Dalam sekejap, ia merasakan seolah-olah melihat dirinya sendiri dalam bentuk lain. Dengan pikiran yang masih dipenuhi kebingungan, Wang Lin hanya mampu bergumam, "Ini, apa sebenarnya ini?" Setelah bangkit, Wang Lin menyadari bahwa dirinya berada dalam keadaan yang sangat aneh. Ia dapat merasakan dua keberadaan dirinya sekaligus. Tubuh aslinya berada di luar cangkang batu berbentuk buah, sementara kesadarannya juga dapat merasakan sebuah diri lain yang berada di dalam cangkang. Bahkan ketika menutup mata, ia tidak dapat memastikan apakah dirinya sedang berada di dalam atau di luar cangkang. Raja Nyamuk kemudian mendekatinya. Tubuhnya kini jauh lebih kecil dan hanya tampak seperti awan kabut, tetapi memiliki vitalitas yang sangat kuat. Wang Lin mencoba menyentuhnya, tetapi tidak merasakan tubuh fisik yang kokoh. Namun, Raja Nyamuk merasa sangat nyaman hanya dengan berada di dekat tuannya. Karena telah bersama selama lebih dari 2000 tahun, hubungan Wang Lin dan Raja Nyamuk sangat dalam. Ketika akal ilahi mereka menyatu, Wang Lin menerima seluruh pengalaman Raja Nyamuk setelah mereka berpisah. Ia melihat bagaimana Raja Nyamuk melakukan metamorfosis berkali-kali dengan mempertaruhkan nyawanya. Melahap 9 rekannya demi mempercepat evolusi. Membagi dirinya menjadi 100.000 nyamuk untuk mencari Wang Lin. Menemukan tubuh Wang Lin yang telah menjadi seperti mayat. Membawa Wang Lin dan Limuan mencari tempat yang dapat membangunkannya. Dan akhirnya mempertaruhkan tubuhnya sendiri agar setetes darah Wang Lin dapat masuk ke platform misterius. Wang Lin sangat tersentuh setelah mengetahui semua itu. Ia menepuk Raja Nyamuk dengan lembut dan berkata, "Sulit bagimu." Bagi Wang Lin, Raja Nyamuk sudah bukan sekadar hewan peliharaan. Ia telah menjadi keluarganya. Kesetiaan Raja Nyamuk bahkan membuat Wang Lin rela melakukan apapun untuknya. Wang Lin kemudian kembali memperhatikan cangkang batu berbentuk buah tersebut.
Dari ingatan Raja Nyamuk, tempat itu tampaknya merupakan lokasi yang berhubungan dengan kelahiran leluhur Raja Nyamuk. Wang Lin mencoba menyentuh cangkang itu, tetapi selalu ditolak oleh kekuatan misterius. Ia akhirnya menyadari bahwa avatar yang berada di dalam cangkang tidak boleh dikeluarkan secara paksa. Ia menyimpulkan bahwa avatar tersebut sedang tumbuh secara alami di dalam hukum benua astral abadi. Avatar itu kemungkinan besar akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar di masa depan. Yang lebih penting, Wang Lin menyadari bahwa kebangkitan dan pemulihan kultivasinya berkaitan langsung dengan avatar tersebut. Ada hubungan misterius antara avatar dan tubuh aslinya. Semakin kuat avatar itu, kemungkinan tubuh asli Wang Lin juga akan semakin kuat. Wang Lin kemudian menghubungkannya dengan konsep Feng Shui yang pernah ia pelajari di dunia gua. Ia membayangkan avatar itu seperti seseorang yang dikuburkan di tempat dengan nadi naga. Sebagaimana lokasi pemakaman yang baik dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi keturunannya, avatar tersebut mungkin menjadi semacam fondasi keberuntungan bagi tubuh utama Wang Lin. Karena itu, Wang Lin memutuskan untuk tidak mengganggunya. Ia meninggalkan avatar tersebut di dalam cangkang batu dan percaya bahwa suatu hari, ketika avatar itu selesai tumbuh dan keluar, kekuatan yang dimilikinya akan mengguncang dunia. Raja Nyamuk kemudian membawa Wang Lin kembali bergerak melalui kehampaan. Wang Lin tetap membawa peti mati penghindaran surga yang berisi limuan dan mulai menuju pintu keluar. Namun, Wang Lin tidak mengetahui bahwa tindakan Raja Nyamuk sebelumnya, membawa darahnya ke platform, telah menyebabkan perubahan luar biasa di seluruh benua astral abadi. Para kultivator kuat yang sedang melakukan kultivasi tertutup keluar. Para pemimpin dan tetua sekte merasakan perubahan tersebut dan mengarahkan indera ilahi mereka ke langit. Bahkan kesembilan matahari yang biasanya sangat jarang muncul bersamaan ikut terpengaruh. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah benua astral abadi. Di atas benua Ming Surgawi, pusaran raksasa muncul di langit dan dengan cepat menyebar hingga menutupi 37 benua. Langit berubah menjadi emas, sementara bumi tampak hitam akibat pantulan cahaya tersebut. Ini adalah tanda legendaris yang pernah muncul ketika leluhur surgawi lahir. Langit emas dan bumi hitam. Di dalam pusaran kemudian muncul bayangan samar seorang pria berjubah emas dan mengenakan mahkota. Energi surgawi yang dipancarkannya sangat mengerikan. Semua orang segera mengenali sosok tersebut. Leluhur surgawi. Leluhur surgawi telah menghilang ke dalam kehampaan selama bertahun-tahun. Kemunculan bayangannya kembali menyebabkan seluruh ras surgawi gempar. Para Grand Empyrean ras surgawi bahkan keluar dan membungkuk ke arah langit. Pada waktu yang hampir bersamaan, di 36 negara bagian negara kuno, muncul pusaran kedua. Pusaran ini berwarna hitam dan memancarkan aura kuno, buas, serta mengerikan. Semua orang di negara kuno sangat terguncang dan berlutut. Xuan Luo bersama dua Grand Empyrean kuno lainnya segera keluar untuk melihatnya. Namun, berbeda dari pusaran leluhur surgawi, kali ini tidak muncul sosok manusia. Yang muncul hanyalah sepasang mata perak. Mata tersebut memancarkan cahaya perak yang menakutkan dan menatap ke arah leluhur surgawi. Ini merupakan tanda yang berhubungan dengan kelahiran atau kemunculan kembali leluhur kuno. Dalam legenda, kelahiran leluhur kuno pernah disertai 9 lagu, dan salah satu tandanya adalah mata perak. Dengan munculnya bayangan leluhur surgawi dan mata leluhur kuno secara bersamaan, seluruh benua astral abadi seolah mencapai titik didih. Namun, kejutan terbesar belum terjadi. Di antara wilayah surgawi dan kuno, pusaran raksasa ketiga tiba-tiba muncul. Kemunculannya jauh lebih mengejutkan daripada dua tanda sebelumnya. Sebab, secara historis, kemunculan tanda leluhur surgawi dan leluhur kuno sudah merupakan peristiwa yang sangat langka. Tetapi sekarang, ketika keduanya muncul bersamaan, terdapat keberadaan ketiga yang juga menunjukkan tanda serupa. Semua kultivator kuat menjadi ketakutan dan mulai berspekulasi. Jika bayangan leluhur surgawi dan mata leluhur kuno muncul, lalu apa yang berada di dalam pusaran ketiga? Muncul kemungkinan yang bahkan sulit dipercaya. Apakah pusaran ketiga menandakan lahirnya keberadaan ketiga yang setara dengan leluhur surgawi dan leluhur kuno? Dan tanpa diketahui oleh seluruh benua astral abadi, pusaran ketiga itu berkaitan dengan Wang Lin, khususnya dengan kejadian luar biasa yang terjadi ketika darah Wang Lin berhasil memasuki platform misterius di kehampaan. Setelah fenomena besar itu berlalu, kehidupan kembali berjalan normal. Di sebuah kota di benua astral abadi, seorang anak berusia sekitar 10 tahun sedang memimpin sekelompok anak lain. Ia memegang tongkat kayu seperti seorang raja dan terus menyatakan,
Suatu hari aku akan menjadi raja. Anak itu tidak lain adalah salah satu sosok dari dunia gua yang telah bereinkarnasi, si Tunan. Di tempat lain, seorang anak mengenakan jubah dao dan tinggal di rumah keluarga besar. Ia berbicara dan bertingkah seperti seorang kultivator tua yang telah hidup ribuan tahun. Ia mengaku telah berkultivasi selama 3000 tahun dan membutuhkan 9 reinkarnasi untuk memulihkan kultivasinya. Namun kenyataannya, semua itu hanyalah kebohongan. Anak tersebut adalah Liu Jinbiao. Ia bahkan merasa bangga karena kemampuan menipunya telah berkembang sedemikian rupa sehingga dirinya sendiri hampir percaya bahwa kebohongan itu benar. Ia berencana memanfaatkan keluarga tersebut untuk mendapatkan kembali berkali-kali lipat biaya yang telah ia keluarkan selama perjalanan. Sementara itu, Wang Lin masih berada di kehampaan. Raja Nyamuk membawanya maju, dan setelah metamorfosis kelimanya, tekanan hukum benua astral abadi sudah jauh lebih mudah ditanggung olehnya. Namun, semakin jauh mereka bergerak, tekanan kembali meningkat. Avatar Wang Lin di dalam cangkang batu memang terus menutrisi tubuh aslinya, tetapi Wang Lin masih harus memberikan hampir seluruh kekuatannya untuk melindungi Limuan. Tanpa Limuan, Wang Lin sebenarnya sudah cukup beradaptasi dengan hukum kehampaan tersebut berkat Avatar dan Raja Nyamuk. Wang Lin menyadari bahwa membawa Limuan keluar sama dengan membawa seseorang yang tidak memiliki garis keturunan benua astral abadi melewati kehampaan yang sangat berbahaya. Inilah salah satu alasan mengapa perjalanan ini begitu sulit. Ia juga mulai memikirkan apa yang akan dilakukannya setelah tiba di benua astral abadi. Xuan Luo mungkin sudah tidak bisa menunggunya lagi. Jika gurunya telah kembali ke klan Dao kuno, maka setelah tiba di sana, Wang Lin harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun Wang Lin tidak takut. Ia mengingat perjalanan panjangnya sejak meninggalkan planet Suzaku, kemudian melewati Brilliant Void, Alhaven, Laut Awan, hingga sistem bintang kuno. Semua perjalanan itu pernah ia lalui seorang diri. Karena itu, baginya, pergi ke benua astral abadi seorang diri bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Wang Lin bertekad meningkatkan kultivasinya secepat mungkin setelah memasuki benua astral abadi. Salah satu tujuan terpentingnya adalah sekte Donglin. Ia sangat ingin memasuki kolam Donglin. Wang Lin ingin membuat ilusi bunga kelima menjadi kenyataan dan memperoleh tubuh esensi sejati, sehingga ia dapat memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kultivator arca netri bulan. Ia juga mulai memikirkan teman-teman lamanya yang mungkin telah bereinkarnasi. Si Tunan, Liu Jinbiao, Suli Guo, King Sui, Hong Di, dan Li Qianmei. Mengingat mereka membuat perjalanan panjang dalam kehampaan terasa tidak terlalu sepi. 3 tahun berlalu. Raja Nyamuk semakin lelah dan kecepatannya menurun drastis. Tetapi akhirnya ia berhasil membawa Wang Lin mendekati ujung kehampaan. Jalan keluar yang mereka temukan belum tentu merupakan tempat yang ditunggu Xuan Luo. Raja Nyamuk menemukannya berdasarkan ingatan samar yang diperolehnya setelah metamorfosis. Jalan itu mungkin menuju benua banteng surgawi, mungkin tempat lain, atau bahkan salah satu dari 36 negara bagian negara kuno. Yang penting, mereka akhirnya melihat jalan keluar. Di depan Wang Lin muncul cahaya redup dari sebuah celah tipis. Di balik celah itu, ia dapat melihat pegunungan. Dan dari celah tersebut mengalir aura yang sangat khas dari benua astral abadi. Tubuh Wang Lin yang telah kelelahan langsung bergetar ketika merasakan aura tersebut. Raja Nyamuk juga sudah mencapai batasnya. Tubuhnya tidak mampu mempertahankan bentuk dan berubah kembali menjadi kabut. Wang Lin merasa sangat sakit melihat keadaan Raja Nyamuk. Ia kemudian menyerapnya dan mengubah Raja Nyamuk menjadi tato seperti tinta di lengannya. Ia masih tidak berani membuka ruang penyimpanannya karena ruang tersebut sangat tidak stabil. Ia khawatir membukanya akan menyebabkan ruang itu runtuh atau bahkan tidak dapat digunakan setelah tiba di benua astral abadi. Wang Lin menggendong peti mati penghindaran surga yang berisi limuan. Ia menyesuaikan kondisinya, kemudian menatap celah di depannya. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa lalu ketika ia pernah melarikan diri dari medan pertempuran asing dalam keadaan sangat berbahaya. Kali ini pun ia tidak menyisakan kekuatan. Seluruh kekuatan yang bisa digunakan untuk bergerak dikerahkan menuju celah. Sisanya digunakan untuk memastikan Limuan tetap aman. Ia melesat maju. Semakin dekat dengan celah, tubuh Wang Lin terasa seperti terbakar dan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun matanya justru semakin terang. Setelah lebih dari 10 tahun berada di kehampaan, setelah kehilangan arah, hampir mati, terpisah dari Raja Nyamuk, tertidur selama puluhan tahun, dan memperoleh kesempatan hidup kembali melalui avatar serta platform misterius.
Akhirnya Wang Lin berada hanya beberapa langkah dari tujuannya. Dengan seluruh tekad yang masih tersisa, ia menatap benua astral abadi dan berseru. Benua astral abadi, aku, Wang Lin, akan datang.